kira-kira catatan ini nanti bisa ndak untuk koreksi saya, bisa ndak untuk nanti bahan evaluasi. Ini yang harus kita siapkan. Mau modal berapapun terserah, itu hak masing-masing. Mau dengan lot yang berapapun itu juga hak masing-masing. Yang penting kita menyampaikan ini adalah trading yang sehat yang bisa kita gunakan untuk trading jangka seterusnya. Ya, ada kalanya modalnya ya menggunakan modal kecil, kemudian resikonya yang besar. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi harus diikuti dengan skill. Ya, diikuti dengan skill. Kalau kita mau high risk, mengambil peluang dengan besar, dengan resiko yang besar, maka jangan lupa ini diimbangi dengan skill dan asah keahlian kita, barengi dengan pengalaman. Ketika kita sudah menggunakan skill yang banyak, skill yang cocok, pengalaman yang panjang, endingnya ini jangan lupa, endingnya bisa selalu recovery dengan baik. Endingnya bisa selalu recovery dengan baik. Recovery ini ketika salah minimal bisa ditekan ruginya. Bahkan rugi itu bisa dirubah menjadi plus, menjadi profit di sana. Bagaimana caranya? Ya banyak sekali macamnya. Recovery ini kita bisa gunakan, bisa lakukan dengan satu cut loss. Cut loss ini adalah memotong rugi. Jadi recovery yang kita gunakan menggunakan batasan resiko, misalnya 2% dari modal. Begitu mencapai 2% modal, maka yang paling cepat adalah cut loss. Yang kedua, kita bisa gunakan switching atau mengganti posisi. Dari awalnya buy, marketnya turun 500 pip misalkan. Kemudian di 500 ini buy-nya kita close. Kemudian kita ganti dengan entry baru, sell. Ya, lotnya boleh sama, boleh beda. Yang terpenting mengganti. Akan lebih cepat kita bisa mengcover ketika entry terbarunya menggunakan lot yang lebih besar, ya, bukan besar-besaran tapi lebih besar. Ya, tentu ini diimbangi dengan latihan dan pengalaman. Kalau kita tidak banyak latihan, penggunaan lot yang lebih ini tentu menjadi bumerang dan sangat membebani kalau nanti betul-betul marketnya naik turun lagi. Maka saya selalu sampaikan yang menjadi acuan keberhasilan kita bukan berapa duit kita dapatkan di sana. Dalam waktu yang instan, berapa profit yang kita dapatkan. Berapa transaksi yang bisa kita ambil profitnya dengan analisa yang akurat. Ya, bukan itu, tetapi berapa banyak kita bisa melakukan recovery dan endingnya bisa profit. Maka inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita sudah menguasai recovery ini, maka kondisi pasar yang bagaimanapun tidak peduli mau naik mau turun, terpenting saya punya patokan, terpenting saya punya standar. Ketika saya mau entry itu apa yang menjadi patokan saya, apa yang menjadi dasar saya. Baru setelah itu kita nanti lakukan recovery ketika salah di dalam entry kita. Artinya ketika marketnya bergerak naik dan kita analisakan naik, marketnya sesuai dengan analisa kita buy, maka itu menjadi bonus bagi kita. Tetapi ketika kita entry buy, kita analisa marketnya naik, ternyata begitu kita masuk buy marketnya turun anjlok, maka disinilah tugas kita untuk melakukan recovery. Semakin banyak kita melakukan recovery dan endingnya bisa profit atau bahkan lebih, ya, minimal ya bisa mengurangi kerugian. Terbaiknya tentu berakhir dengan profit. Inilah yang nanti menjadi
standar kita. Kemudian yang ketiga, dari recovery yang ada kita bisa lakukan dengan averaging. Averaging ini menambah transaksi atau menambah lotnya, ya, menambah transaksi dengan lot yang sama boleh, menambah transaksi dengan lot yang berbeda lebih besar juga boleh. Namanya juga averaging. Tentu ini juga membutuhkan skill karena ini sangat beresiko tinggi. Kalau kita salah, maka resikonya kita bisa tambah dalam kerugian kita. Misalnya saya analisa marketnya naik, kemudian saya ambil posisi buy, ternyata marketnya turun. Begitu kita ambil posisi buy, marketnya turun 500 pip, saya masuk kembali buy. Lot 0,1 naik jadi 0,2 misalnya. Ternyata marketnya turun lagi, maka saya pasang buy lagi, ya, dan seterusnya. Bahkan di posisi yang di bawah kita juga melakukan recovery. Hanya saja harus kita ukur kemampuan ketahanan kita ukur dana kita. Batasi maksimal kerugian kita, ya, dari sekian transaksi itu, batasi maksimal kerugian kita di angka 20% dari modal. Kalau modal kita 2000 misalnya, modal 2000 berarti kerugian terbesar yang harus kita cut loss dengan paksa ini totalnya adalah senilai $400. Ini dari berbagai transaksi, mungkin ada 3 atau 4 transaksi, ada 100 minus 200 minus 100 misalkan, jadi total menjadi 400. Batasi maksimal di 20% modal. Ini adalah bagian dari manajemen risiko, ya.